Gerakan-gerakan mahasiswa hari ini adalah sebuah gerakan yang memang sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia selama ini. Di tengah-tengah hangatnya perbincangan masalah Indonesia gelap, malah muncul salah seorang pejabat yang mengatakan yang gelap itu bukan Indonesia, tetapi kamu. Ya kamu si pejabat itu yang mengatakan bahwa kita mahasiswa. Nah, kalau memang itu adalah mahasiswa atau kelompok pendemo itu, lalu apa yang terjadi selama ini di Indonesia? Kasus-kasus yang tidak pernah selesai, masalah koruptor-koruptor yang tidak pernah ada habisnya. Kemarin baru lagi viral terkait kasus pagar laut di Tangerang yang sampai hari ini belum ditemukan siapa dalang di balik pagar laut tersebut. Apakah ini tidak menandakan, apakah tidak ini menunjukkan bahwa selama ini memang Indonesia berada dalam sebuah kegelapan? Para pejabat itu yang sering mengkritisi aksi mahasiswa, gerakan-gerakan mahasiswa hari ini adalah sebuah gerakan yang memang sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia selama ini. 13 tuntutan yang dikeluarkan oleh kelompok aksi itu, saya kira bahwa semua yang dituntut kelompok mahasiswa itu memang benar adanya. Salah satunya ada di poin yang ke-9 terkait masalah undang-undang perampasan aset, atau Bapak Prabowo harus mencetuskan Perpu terkait undang-undang perampasan aset. Karena kenapa? Begitu banyak hari ini para koruptor-koruptor yang lahir di Indonesia. Satu demi satu mereka ditemukan, bahkan koruptor paling besarnya pun saya yakin sampai hari ini belum ditemukan siapa di balik dalam semua itu. Apakah kita tidak pernah mengambil pembelajaran dari para koruptor yang hari ini telah membangkrutkan Indonesia? 300 triliun yang tidak pernah ditemukan siapa di dalam balik 300 triliun tersebut. Yang kemarin ditangkap itu yang divonis 20 tahun penjara, itu kan hanya korban yang saya kira bahwa dia bukanlah dalang di balik semua kasus korupsi tersebut, tetapi masih ada orang-orang di belakang dari korupsi 300 triliun tersebut. Mirisnya lagi adalah undang-undang perampasan aset ini yang telah diusulkan dari tahun 2008 sampai tahun 2025 hari ini itu tidak pernah disahkan. Karena kenapa? Karena para anggota-anggota DPR kita itu yang menjabat di bagian di legislatif itu, mereka memang tidak pernah mengurusi terkait undang-undang perampasan aset tersebut. Kemarin di DPR RI di Komisi 3 itu mereka mengatakan bahwa tidak ada waktu melakukan sidang membahas persoalan undang-undang perampasan aset tersebut. Lalu ketika anggota DPR itu melakukan sidang persoalan anggaran, semangatnya minta ampun, bahkan begitu banyak waktu yang diluangkan untuk persoalan anggaran tersebut. Tapi kalau bercerita masalah undang perampasan aset, mereka tidak akan mau membahas undang-undang tersebut. Karena mereka takut jika sekiranya mereka melakukan tindak pidana korupsi, maka aset-aset mereka akan dirampas habis oleh negara. Semuanya akan dihabisi, kekayaan mereka akan dihabisi oleh negara. Inilah yang mereka takutkan, sehingga undang-undang perampasan aset tersebut tidak pernah disahkan. Karena kenapa? Jika aset mereka diambil, mereka tidak bisa lagi menyogok ke para penegak hukum di negeri ini. Mereka takut dan tidak bisa lagi memberikan uang-uang sogokan ke penegakan hukum. Inilah yang merusak bangsa ini. Inilah yang merusak bangsa kita selama ini, yaitu penegakan hukum yang sangat lemah di Indonesia. Karena kenapa? Karena para koruptor itu sebenarnya tidak takut lagi kepada penegakan hukum, tidak takut lagi kepada hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Mereka lebih takut kepada para netizen-netizen yang terus mengusut kasus-kasus mereka, yang terus membuli mereka terkait kinerja-kinerja mereka dan terkait korupsi-korupsi yang dilakukan oleh para koruptor bajingan itu. Kita tunggu bagaimana tindakan Bapak Presiden Prabowo Subianto setelah meninjau aksi dari Indonesia Gelap itu yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dan sekelompok masyarakat, dan bagaimana tanggapan para netizen, karena netizen hari ini adalah suatu bentuk hukum yang paling tertinggi di negeri.